Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama di angkringan ya Pondok Pesantren Al-Hadid dalam suasana yang baru, karena alhamdulillah baru selesai direnovasi ya, sehingga mudah-mudahan angkringan ini menjadi salah satu amal usaha pondok yang bisa berkembang dalam keberkahan dan ridhonya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suasana junjungan kita tercinta, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dalam suasana menjelang hari raya kurban ya, kita dengar tuh ya, udah ada suara domba, tapi bukan domba Allah itu ya itu domba bandot ya. Udah mulai terdengar ya, untuk persiapan menjelang hari raya Idul Adha ya. Kalau hari ini saudara-saudara muslim kita yang berhaji sudah menunaikan wukuf di Padang Arafah ya. Jadi sudah selesai wukuf tadi ya. Besok tepat tanggal 10 Dzulhijjah kalau di Saudi. Sementara di kita ya, ada yang mengikuti jamaah haji, ada yang lebarannya hari Senin tanggal 17 Juni atau tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Dan nampaknya memang kalau di Indonesia hampir semua ya, karena dari pemerintah, MUI, Kemenak, ormas-ormas Islam seluruh Indonesia sepakat berkurban ya, melaksanakan hari raya Idul Adha di tanggal 17 Juni atau hari Senin besok. Di Pondok Al-Hadid juga sama, kita mengikuti yang nasional saja, lebaran pada hari Senin, tepatnya tanggal 17 Juni, 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah ya. Jadi mengikuti yang umum di Indonesia saja. Nah, makanya sudah terdengar suara kambing ya untuk persiapan ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan masih ada yang tanya tadi, Ustadz apakah masih menerima? Masih. Karena di sini kita menyembelih hewan kurban itu tidak cuma di tanggal 10 Dzulhijjahnya atau di hari rayanya atau di hari besarnya, tapi kita menyembelih juga sampai hari tasrik. Berapapun pendapatan kurban kita, hatta cuma 4 ekor misalnya, berarti 4 ekor disembelih di hari besar, tanggal 10 Dzulhijjah, dan yang 3 disembelih di hari tasrik. Tasrik 1, tasrik 2, tasrik 3 ya. Kalau hari Senin kita lebaran, hari hanya atau hari besarnya, maka hari tasrik pertama jatuh pada hari Selasa, hari tasrik kedua hari Rabu, hari tasrik ketiga hari Kamis. Baru selesai gema takbir ya, dikumandangkan 5 waktu dalam sholat, dan ketika penyembelihan di Al-Hadid ya, dari hari Senin sampai hari Kamis. Nggak boleh berhenti nih, takbir terus ya, berkumandang ya. Sementara kalau di tempat lain banyakannya cuma hari aja, habis itu selesai ya. Kalau kita tidak, kita membagi rata hewan kurban kita ya, disembelih semuanya biar rata di semua hari-hari yang diperbolehkan untuk disembelihnya hewan kurban. Jangan sampai syiarnya redup hanya di hari H saja, tapi di hari-hari tasrik tetap ada syiar dakwahnya, syiar Islamnya ya. Nah, berapa pendapatan kurban di Al-Hadid belum ya, belum direkap karena masih dalam proses penerimaan terus, karena sampai tadi alhamdulillah ya terus bertambah. Saya tadinya sudah agak pesimis ya, aduh kok baru 5 ekor kambingnya kan gitu kan. Sapi alhamdulillah hari tasrik ke-1, ke-2 sudah ada ya. Hari tasrik pertama insya Allah juga sudah ada ya kan.
tetapi jumlahnya ini sudah adanya baru satu. Ya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, alhamdulillah kita bisa merata menyebarkan hewan kurban ke 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Bahkan zaman sebelum Covid dulu bisa sampai 100 masjid lebih ya. Tahun ini target kita hanya 30 masjid saja, tampaknya tidak cukup ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, kita syukuri alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan Allah memberikan ya kesempatan kami lagi untuk bisa mengelola amanah kurban dengan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Begitu ya ikhwafillah. Jadi bagi antum yang tadi bertanya, apakah masih bisa kurban? Boleh, silakan. Karena kita sampai hari Kamis. Jadi misalnya ada yang nitip hari Rabu, ya selama masih hari Kamis itu pun masih bisa. Ya. Langsung kita belikan, langsung kita sembelih. Karena hari terakhir yang sudah tidak diperbolehkan, sudah tidak terhitung kurban itu adalah kalau disembelih setelah hari Kamis. Kalau hari-hari biasa, ya kalau udah maghrib nggak boleh. Ya, karena batasnya sampai menjelang azan maghrib. Ya, hari Senin pun, hari besar pun hanya sampai azan maghrib aja ya. Selasa, Rabu, Kamis juga sama. Tapi harinya sampai hari tasyrik terakhir itu hari Kamis ya. Jadi masih bisa. Ustadz, saya punya duit cuma 2 juta, nggak apa-apa. Bahkan tadi mohon maaf ada yang nitip ke kami ya kurban 1,7 juta. Karena kebetulan kambing yang dibawa tadi harusnya 4 ya yang diberikan ke kami, tapi yang satu tadi meninggal dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan dihitung sebagai pahala jihad tuh kambing ini ya. Karena dalam perjalanan dibawa meninggal ini ya. Tidak sempat disembelih, tidak sempat ketahuan, akhirnya ya mau nggak mau harus diganti kan ini ya. Jadi panitia tekor juga ya. Tapi kemudian berapa minimal? Saya kasih tahu, alhamdulillah dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa ini. Ada kambing yang harga 1,7 juta, nanti saya belikan sebagai ganti kambing yang mati tadi ya. Karena kasihan kalau harus mengganti mungkin dengan harga yang sama gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, bismillah. Jadi itu ya, sampai mana lika-liku dalam kurban ini di lapangan banyak sekali. Ya. Jadi silakan yang mau menitipkan, kami masih menerima ya. Baik, tema kita malam hari ini adalah Ismail atau Ishak, tanda tanya. Mungkin yang belum pernah ikut kajian kristologi bingung, ada apa sama si Ismail ya, sama si Ishak gitu ya. Nah, kalau orang Jawa kan bukan Ishak ya, tapi Iskak ya. Pelawak ada dulu ya, almarhum ya, Iskak ya. Nah, jadi maksud tema ini adalah begini. Kan orang Islam, orang Kristen ya. Ini bapak moyangnya sama. Ya. Adam dan Hawa yang pertama ya. Kemudian keturunan Adam dan Hawa itu menurunkan nabi-nabi besar, Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus sampai nabi besar berikutnya Ibrahim ya. Ibrahim itu kalau di Kristen Abraham ya. Ibrahim gitu ya. Jadi sama itu ya, orang yang sama. Nah, Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini ya kan punya anak 2 yang terkenal. Ya. Anak yang pertama namanya Ishak, yang kedua namanya Ismail ya. Jadi tuh 2 anak ini nabi juga, nabi besar juga ya. Ishak generasi penerusnya melahirkan nabi-nabi yang besar juga, antara lain ya ada namanya Nabi Yakub ya, atau kalau di Kristen Yakub ya. Kalau di Islam Yakub ya alaihissalam. Jadi anaknya Ishak itu ada 2, Yakub dan Esau ya. Jadi itu ya. Nah, yang Yakub ini ya disebut sebagai bapaknya Israel. Karena asal muasal Israel itu dari Yakub ini. Ya, karena apa? Karena Yakub ini selama hidupnya dari kecil sampai dia besar dia mengikuti Tuhan terus. Jadi udah kelihatan memang nabi bener, kenabiannya itu udah kelihatan dari kecil. Ya, sampai kemudian dia kalau di Alkitab itu, di Injil, di Bible, dia berhasil mengalahkan Tuhan dalam satu pergumulan. Ya kan, Tuhannya itu dipiting, ya kan? Kemudian Tuhan teriak, Yakub, Yakub, lepaskan aku.
karena fajar sebentar lagi menyingsing. Ya kan, begitu Yakub lihat, Tuhan nih ternyata yang dipitingan, gitu, nggak sengaja ini. Ya, Yakub minta syarat kalau mau dilepasin, berkatilah aku. Nah, makanya kemudian, oke, kalau gitu saya berkati, mulai sekarang kamu disebut Israel. Nah, itu ya. Makanya si Yakub ini disebut bapaknya orang-orang Israel ya. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam inilah yang nanti akan menurunkan ya nabi penutup dan nabi terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok beda sendiri, kan anaknya dua kan? Jadi ada kadang-kadang saya juga nggak habis pikir, ada orang Kristen mempermasalahkan bagaimana bisa Ismail Nabi Muhammad itu disebut nabi dari keturunan Ismail. Memang salahnya di mana? Ismail juga anaknya Ibrahim. Kristen juga mengakui anaknya Abraham dua, Ishak sama Ismail. Islam juga sama, Ishak sama Ismail. Cuma bedanya di Islam yang disembelih ketika peristiwa penyembelihan, ya Allah menguji ya keimanan Ibrahim, yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kristen nggak mau kalah, enggak ya, Ishak yang disembelih. Kenapa mereka ngotot mintanya Ishak? Ya, walaupun mereka berdalil di Kejadian pasal 22 itu diceritakan yang disebut nama Ishak bukan Ismail. Ya, itu di Alkitab mereka ya. Makanya mereka ngotot bukan Ismail yang disebut tapi Ishak ya. Makanya mereka mempertahankan pendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishak bukan Ismail. Ya. Kalau Islam yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam, kan begitu. Nah, jadi ini jadi perdebatan sampai sekarang ya. Nah, tapi kemudian kalau mau menggugat, emangnya kenapa, masalahnya apa kalau Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ismail? Karena Ismail juga Nabi sama. Kan Islam ini maupun Kristen itu sistemnya patrilinear ya namanya. Ya, bukan matrilinear, dari bapak ben, bahasa Ibrani kalau kita bin kan gitu ya. Ibnu ya kan, Bani kan, Ahmad Hasan Roja bin siapa? Saripudin ya. To'ipin bin Ahyar ya kan. Winardi bin Yadi kan. Jadi kan bapak ya. Biar perempuan tetap bapak. Boru ginting binti ya. Boru gadang misalnya kan ini. Ya sama bapaknya itu ya. Yang disebut bapaknya bukan emaknya. Ya, sama Islam sama Kristen bapak. Jadi kalau Nabi Muhammad ini keturunan dari Ismail, kenapa emang? Ya, sama-sama nabi kok. Disebut di Alkitab juga, disebut di Al-Qur'an juga. Kan gitu ya. Cuma perbedaannya kan cuma perbedaan yang disembelih doang. Ya udahlah biarin aja dah, misalnya kita anggap cincai aja lah. Menurut ente Ishak ya silahkan ya. Menurut kami Ismail ya udah biarin ya. Yang benar Ishak, ngapain juga ribut ya. Ishak disembelih di Bukit Moria, wah gitu ya. Ya di Islam kalau mau ngotot juga bisa ya. Mana sekarang tunjukin Bukit Moria? Kalau di Islam Nabi Ismail disembelih itu masih ada tuh bukitnya dibikin tugu di daerah Mina di Saudi sana. Ya, ada tugu tempat penyembelihan Nabi Ismail ya. Yang nggak jadi diserupakan diganti sama domba itu, sama gibas ya. Masih ada tempatnya. Di Kristen kan nggak ada tempatnya, data sejarahnya di mana tempatnya. Bukit Moria itu di mana? Apakah masih jadi situs sejarah? Kalau di Islam, Ka'bah aja dari zaman Nabi Ibrahim dan Ismail masih ada sampai sekarang, masih diziarahi. Itu udah berapa juta tahun yang lalu. Masih ada, terpelihara. Jangankan Ka'bah, telapak kakinya Nabi Ibrahim aja yang disebut makom Ibrahim, masih ada tuh dekat Ka'bah, gede banget kakinya. Mungkin kalau sepatu ukurannya 60 tuh. Ya kan? Saya udah pernah lihat berkali-kali. Kirain makom Ibrahim itu awalnya saya pikir kuburan. Oh, ternyata telapak kaki Nabi Ibrahim, masih ada telapak kakinya tuh. Ya. Di Kristen ada nggak? Kan gitu pertanyaannya. Ini kalau kita mau model iri-irian begitu. Tapi ya sudahlah, udah perbedaan ini nggak usah
permasalahkan, silakan Ishak, silakan ya, yang Ismail silakan Ismail dah kan gitu ya. Tetapi problemnya adalah jangan mempermasalahkan Nabi Muhammad itu keturunan siapa, nggak usah begitu ya. Kenapa? Ya sama aja Nabi Ibrahim atau Abraham punya anak dua, di Kristen juga sama dua ya kan. Ishak Ismail, di Islam juga sama Ishak Ismail alaihissalam ya. Sehingga ya karena pasti Ismail juga pasti punya keturunan, Ishak juga pasti punya keturunan, kan sama-sama punya keturunan ya kan. Dan keturunan dari Nabi pasti juga jadi Nabi juga. Ishak contohnya Yakub kan gitu ya. Begitu ya contohnya. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak mewarisi tradisi keyahudian? Ya kan udah beda zaman, ya kan? Udah beda zaman jadi samain. Dan yang mewarisi kenabian, kenapa Yesus mewarisi keyahudian? Ya wajar, kenapa? Ini nih anaknya Ishak ini, saya nunjuk-nunjuk ke sini kagak kelihatan ya. Ini saya bikin catatan sebenarnya. Ini kapan-kapan kasih whiteboard gitu. Jadi keturunan Ishak kan Yakub. Yakub itu kan bapaknya Israel disebutnya. Ya wajar. Nah, Yesus makanya hidup ya mewarisi keyahudian kan gitu ya. Tapi kan pamannya Khadijah ya radhiyallahu anha, istri Rasulullah, itu juga seorang rahib Yahudi. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad itu sama sekali hidup di era yang tidak ada Yahudi. Di Mekah waktu itu banyak orang-orang Yahudi juga sama ya. Begitu ya. Oke ya. Kita kembali lagi ke topik ini. Seru kalau bahas ini. Jadi kalau masalah kita bicara masalah Idul Adha ya. Atau Idul Adha gitu ya. Atau hari raya kurban. Memang ini sesuatu yang menarik ya. Kenapa? Nah, karena hari raya ini cuma ada di Islam. Di Kristen nggak ada tradisi hari raya kurban, menyembelih ini tidak ada. Ya. Kalau di Yahudi ada tradisi menyembelih hewan itu untuk menebus dosa, ya, gitu ya, domba, ayam, burung, misalnya ada. Ya. Nah, kenapa Kristen tidak ada hari raya kurban? Nah, ini harus dipahami. Kalau di Islam hari raya kurban dalilnya apa ya? Dalil paling gampang, nggak usah yang panjang-panjang ya. Itu yang paling hafal, orang Islam seluruh dunia hafal. Kenapa? Ini ada di surat terpendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya. Itu perintah berkurban ada di surat itu. Surat terpendek dalam Al-Quran cuma 3 ayat. Bukannya kulhu ya Ustaz, setahu saya kulhu gitu ya. Ya. Kulhu itu masih 4. Kulhu Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Kalau Al-Kautsar cuma 3. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar, cuma 3. Jadi lebih pendek surat Al-Kautsar ya. Jadi kadang-kadang Islam saudara-saudara muslim kita yang awam ini yang nggak bisa baca Quran ya, kadang-kadang sholatnya cuma 5 menit sholatnya cuma Senin Kamis tuh, nyangkanya surat yang terpendek itu adalah surat Al-Ikhlas ya, atau surat Kulhu. Wah, terima kasih Mas Wahyu Joko Lelono. Nah, ini kopi apa nih? Kopi hitam ya. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu pemirsa ya. Jadi ini kopi tahajud ya. Pakai gula aren. Jadi itu ya. Nah, kenapa kita disuruh berkurban? Yaitu perintah Allah, makanya kita berkurban gitu ya. Kita disuruh berkurban. Jadi ketika saudara-saudara muslim kita melaksanakan ibadah haji, kita di sini ya merayakan hari raya kurban 10 Zulhijjah. Ya kan, memperingati ya kan peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya ya yang bernama Ismail alaihissalam gitu ya. Jadi itu, tetapi intinya inti kurban itu bukan karena sejarah kurbannya ya, karena memang itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dan ya
Mungkin orang Kristen ada yang salah paham. Wah, orang Islam itu kurban itu kan cuma memaksakan kehendak supaya orang Islam itu bisa mempertahankan pendapat yang disembelih itu Ismail. Bukan. Perintah kurban itu sebetulnya secara hakikatnya tidak ada kaitannya sama sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, memang ya ini dilatar belakangi atas peristiwa sejarah tersebut untuk mengenang kenapa. Intinya apa? Itu lo lihat lo ketika manusia itu yakin percaya sama Allah sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Mendengar perintah Allah dan mentaati dengan sepenuh hati, dengan segenap pikiran, tanpa ada keraguan sedikit pun, walaupun itu berat. Siapa sih yang nggak berat suruh nyembelih anaknya sendiri? Ya, tetapi karena ketaatan Nabi Ibrahim pada Allah, dan karena Nabi Ismail alaihissalam ini adalah anak yang soleh, ya kan? Anak yang berbakti kepada orang tua, maka dia yang meminta ayahandanya tercinta untuk menuruti perintah dari Tuhannya, ya kan? Tetapi kemudian ketika disembelih, yang terjadi apa? Nggak apa-apa Ismail, ya. Ternyata yang disembelih pas dilihat, udah berubah bukan Ismail, jadi gibas, domba, ya kan? Nabi Ismail ya lagi ketawa-ketawa gitu ya. Ya. Itu bukti bahwa Allah itu ya ketika kita meminta kita berkorban itu bukan lantas kemudian ya kita tidak dapat apa-apa, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nah, makanya kemudian dari situ ya kan kita disuruh menyembelih hewan kurban. Begitu, itu sejarahnya. Tetapi intinya adalah kurban itu adalah ya dalam Al-Qur'an dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minhum. Ya artinya itu sesungguhnya itu bukan daging ontaknya, bukan daging kambing sapinya, bukan darahnya, bukan kulitnya yang sampai pada Allah. Yang diterima sama Allah itu ketakwaanmu. Jadi peristiwa sejarah penyembelihan Ibrahim, ya, penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya, itu bukan ceritanya, tetapi ketakwaannya ini yang harus dicontoh gitu loh. Sama ketika kita nyembelih hewan kurban, bukan, ini loh, sapi gue gede sendiri nih, satu masjid nih. Itu sapinya siapa tuh, sapi korbannya? Itu sapinya Pak Kiai Ahmad Hasan Roja. Wih, berapa ton itu beratnya? Oh gitu ya. Bukan buat itu, bukan percuma nuh sapi segede dinosaurus. Kalau yang nyembelihnya ria percuma. Ya kan? Udah sapinya paling gede, minta jatahnya juga paling banyak. Tolong nanti paha belakang itu yang sebelah kanan buat saya. Sebelah kiri nanti buat anak-anak saya. Kaki yang depan ya itu buat bini saya nomor sekian. Kaki ya yang mau dibagi yang mana habis semuanya gitu ya, tuh sapi gitu ya. Ya, jadi kan ada haknya sahibul kurban itu cuma sepertiganya. Ya, sisanya milik fakir miskin ya kan, orang-orang yang membutuhkan, anak yatim ya. Jadi itu. Nah, bukan itu, bukan mahalnya, berapa mahal? Sapi kurbannya ya presiden ya sekian ratus juta, bukan itunya. Ya. Bukan itunya. Yang diterima sama Allah adalah ketaatan sang presidennya, bukan harganya, bukan berat hewannya, ya. Yang sampai kepada Allah itu bukan binatangnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan darahnya, bukan bulunya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita sahibul kurbannya. Itu, ya. Itulah kenapa kita merayakan hari raya kurban. Kalau saudara-saudara kita pergi haji, nggak ada kurban, mereka lagi sibuk. Ya kan, malam ini ke Musdalifah, nanti harus ke Mina, persiapan lempar jumroh. Ya, jadi itu. Ya, mereka nggak ada kurban di sana, mereka bayar namanya dam. Ya, nah jadi biasanya nggak mau repot, udah titip aja duit, pasrah kayak selesai. Tapi dulu zaman saya haji 2009, saya datang langsung tuh ke tempat penyembelihan kambingnya, saya beli sendiri, saya serahkan sendiri, dipotong di situ, saya menyaksikan, ya baru habis itu silahkan ya nanti dibagikan ke seluruh kaum muslimin seluruh dunia, terutama di daerah Afrika biasanya. Ya. Jadi hewan kurban dari jamaah haji itu
dan dari penduduk Saudi yang tidak berhaji, ya kan, itu semuanya dikumpulkan, ada yang dijadikan kornet, ada yang dijadikan rendang, macam-macam ya. Itu semua dagingnya didistribusikan ke seluruh negara-negara miskin, negara-negara muslim yang banyak yang fakir miskinnya, ya. Dan itu jumlahnya luar biasa. Itu ya, jadi dan mereka tidak ada ini. Kenapa orang Kristen tidak perlu berkurban seperti layaknya kita orang Islam? Nah ini, ya. Yahudi masih ada. Kenapa Kristen tidak ada? Karena dalam Kristen, ya, Yesus itu sudah menebus dosa manusia dengan cara mengorbankan dirinya menjadi penebus dosa. Jadi Yesus itu sudah jadi korban, sudah dikorbankan oleh Tuhan. Tuhan yang mengorbankan anaknya, ya kan, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka setelah Yesus dikorbankan menjadi penebus dosa, setelah itu tidak ada lagi hukum berkorban dalam Kristen, ya. Benar nggak Pak Pendeta? Ini kan saya cuma mengandalkan ingatan zaman dulu ketika saya masih jadi Kristen, ya. Tentunya saudara-saudara Nasrani saya masih hafal. Tapi setahu saya begitu. Makanya buat mereka nggak ada hari raya kurban, ya. Sudah cukup, ya, Tuhan yang berkorban buat manusia. Ya. Makanya mereka kadang-kadang nyinyir. Ngapain ente jadi Islam? Dia jadi Kristen. Kalau jadi Islam, kita yang disuruh berkorban tuh tiap tahun, korban kambing, korban sapi, buang-buang duit, ya. Itu kita yang disuruh korban. Tapi kalau jadi Kristen, Tuhan yang berkorban buat kita. Oh, keren mana? Itu dia, ya. Silakan aja gitu ya, nggak apa-apa. Kita punya versi masing-masing. Kalau di Islam nggak ada hari raya kurban, itu sepi, garing. Padahal banyak loh orang-orang Kristen ya yang tiap kurban itu minta jatah daging korban juga. Ya nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara saya yang Kristen, ya, tiap hari raya kurban juga, ya, mereka masih dapat. Ya. Kadang saya, karena tiap tahun biasanya kita juga nyembelih di Al-Hadi 3 di Depok, ya. Nah, tiap tahun itu juga tahu saudara-saudara yang Kristen juga datang, ya. Kita kasih bungkusan ya, nyembelihnya nggak banyak, paling kambing 2, ya kan, kambing 3 kalau ada rezeki, minimal 1, ya cukuplah bagi-bagi, pulang-pulang bawa tentengan, senang mereka. Dikasih nggak? Kasih, nggak apa-apa. Ya, setelah yang saudara-saudara Muslim cukup, kalau masih saudara Muslim kita masih membutuhkan, ya kita dahulukan yang Muslim lah, gitu ya. Tapi kalau masih cukup, kasih, nggak apa-apa, siar. Ya, kita kan bisa ganti nyinyir. Ada yang ikut-ikutan kan gitu. Ya, nggak ada nih di sana kan gitu ya. Enak di Islam, seru, rame-rame, narik-narik sapi, ya kan. Oh, ya. Jatuh-jatuh, ngusruk-ngusruk, kan. Megangin kakinya, kadang sampai ke tendang-tendang. Ya, seru ya, motong sapi, ya kan, ngulitin, kebersamaan yang luar biasa. Dan ada di banyak tempat yang mungkin di situ Kristennya cuma 1-2, ikut-ikutan dia bantuin, nggak apa-apa juga, ya kan, cuma bantuin ngeliatin, misalnya bantuin bungkusin, boleh-boleh aja, ya. Siapa tahu dia dapat hidayah masuk Islam, ya gitu ya. Asal kalau dia besok motong babi jangan ikut-ikutan gitu ya. Ya, saya gantian kemarin saudara Kristen saya itu bantuin saya motong kambing pas kurban. Ya, pas dia Natal saya bantuin dia motong babi, motong anjing gitu. Nyicipin nggak? Ya dikit lah kan gitu. Ya jangan, nggak boleh gitu ya. Kalau dia bantuin kita nggak apa-apa. Ya, itu ya. Yang kedua, ya, di sini ya terkadang memang kita tidak bisa pungkiri, memang masih banyak ya di momen hari raya kurban ini oknum lah, saya sebut oknumnya. Salam, ya, ada yang lewat iklannya. Jadi oknum tertentu ya dari orang-orang Kristen yang kemudian ya ada modus. Kayak itu tadi ya. Dibalik, ya namanya gini, kalau menurut saya
Islam Kristen ini kan kayak adik kakak ini. Namanya adik kakak kadang ledek-ledekan ya, guyon-guyonan itu ya mungkin udah biasa. Selama nggak serius-serius banget ini. Jadi kalau ada orang Kristen nyinyir pada kita ya kita anggap ya biar inilah namanya saudara gitu ya. Nggak perlu ditanggapin serius. Begitu juga yang Muslim gitu ya. Jadi kita enjoy aja lah. Ya, kadang-kadang ada juga memang orang Kristen yang modus tadi. Ya. Jadi apa namanya tuh memperlihatkan ya seolah-olah idealismenya dia sebagai seorang Kristen, tapi itu tadi untuk apa namanya jadi sales gereja gitu ya, jadi sales gereja. Makanya kemudian apa namanya lihat tuh orang jadi orang Islam, suruh apa namanya tuh sholat, ya kan, suruh bayar zakat, ya kan, suruh puasa Ramadan, berangkat haji, ya, daftarnya mahal, ngantrinya lama, ya kan, di sono lama 40 hari, capek, banyak yang mati, ya kan. Kenapa? Karena begitu ramainya bejubel orang numpuk jadi satu, gitu ya. Ya, kemudian apalagi yang di Indonesia ya kan harus beli kambing, ya, motong apa namanya kurban, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ada yang modus begitu, ya. Tetapi kita sebagai seorang Muslim santai aja kita jawab, ya. Semua orang Islam, ya, tidak ada yang merasa terpaksa menjalankan kewajibannya, gitu ya. Baik dia sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tidak ada yang terpaksa. Ya. Buktinya ada yang nggak sholat, beda. Yang nggak sholat itu belum sadar. Tapi buat orang yang sholat kan, kalau yang kita bahas ini kan terpaksa atau tidak, kan ini ya. Kalau disebut terpaksa atau tidak berarti kan yang sudah menjalankan. Boleh ditanyakan sama yang menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, ada nggak yang terpaksa? Nggak ada. Ya, lihat sholat. Ya, sholat itu wajib, nggak boleh tinggalin apapun yang terjadi kecuali mati. Makanya ada semboyan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Nah, gitu ya. Karena kalau udah mati nggak usah sholat, disolat. Ya, tapi selama hidup sholat nggak boleh nggak. Ya. Nah, puasa juga sama, wajib Ramadan, tidak boleh tidak. Kecuali ya sakit, ya perempuan yang halangan, ya atau perempuan yang apa namanya itu menyusui, atau yang lemah, ya dan lain sebagainya. Tetap ada toleransi juga, tetapi ya kewajiban tetap kewajiban. Zakat juga sama, cuma 2,5%. Lebih gede orang Kristen mengeluarkan perpuluhan 10% ketimbang orang Islam. 10% sama 2,5% ini bedanya jauh. Ya, 2,5 ke 10 itu selisihnya 7,5%. Kalau kita punya penghasilan 1 juta bersih sebulan, suruh keluarkan zakat 2,5%, berapa nih Pak? Berapa? 25.000, ya kan? Coba kali hitung pakai kalkulator. 1 juta dipotong 2,5%, berapa? 25.000, benar nggak? Hitung, ya aja. Ini kan hitungan spontan aja, biar pasti, malu ntar. Bener? 25.000 kan? Nah, jigo, ya. 10%-nya berapa? 100.000, beda 75.000. Punya duit 1 juta, suruh keluar zakat 25.000. Ya, tidak ada yang terpaksa orang Islam. Malah kadang ada yang nanggung udahlah 30.000 lebih. Ada yang 50.000 kan gitu. Ya, tapi kalau 10% udah aman nih, 10% gereja ya kan gitu. Ya. Ya, tapi kan ya sudah nggak apa-apa, memang itu aturan masing-masing. Tapi tidak ada yang terpaksa. Yang Kristen pun insya Allah tidak ada yang terpaksa mengeluarkan. Kan gitu. Jadi gitu ya. Begitu juga haji. Orang haji, orang kurban tidak ada yang terpaksa. Lihat haji. Kenapa haji sampai walaupun mahal 60 juta sekarang, ngantri sampai belasan, ada yang puluhan tahun, tetap antriannya penuh. Nggak ada orang haji itu antriannya yang kosong, nggak ada. Ya. Bisa dicek. Waiting listnya orang pergi haji itu ya nggak main-main, sampai
puluhan tahun ngantri. Ada nggak di sini coba orang Kristen punya bisnis yang bisnis itu ngantri sampai puluhan tahun? Nggak ada. Ya, cari ya itu yang namanya si Bill Gates, Elon Musk, ya kan? Ada nggak dia penjualan mobil teflon apa namanya? Tesla. Oh, teflon mah apa? Pancinya emak-emak, astagfirullah ya. Tesla teflon. Ya. Jadi nggak ada penjualan mobil Tesla ngantri sampai 20 tahun baru dapat, mana ada, saking panjangnya nggak ada sejarah. Nggak ada sejarah orang nabung di bank BCA, ya kan? Kemudian mau nabung itu antrinya sampai 20 tahun baru bisa dilayanin sama teller, mana ada. Ya. BSI aja rasa banyak kabur. 13 triliun gitu ya. Ya. Jadi nggak ada sejarah, tidak ada orang punya bisnis, orang-orang Kristen punya bisnis apapun di dunia ini yang antrinya selama itu, kecuali bisnis sama Allah ini, haji ini, ya kan? Haji ini kan, orang haji ini kan berniaga sama Allah, berbisnis akhirat, berbisnis dengan Allah. Siapa yang mau berangkat haji, ya kan, rindu ke Ka'bah, ya, rindu ke Baitullah, ziarah ke makam Nabi, ya kan, Muhammad SAW. Dia berusaha nabung, dia berusaha dagang, ngumpulin, wah, demi bisa berangkat haji. Nanti Allah ganti kan pengorbanannya itu. Makanya antrinya tuh luar biasa, menarik, ini menggiurkan. Ya, walaupun di sana itu luar biasa, orang haji tuh gini. Saya 2009 tuh haji, umur saya itu masih berapa ya? Masih di bawah 30-an lah, ya, belum nyampe, hampir 30. Ya. Itu 40 hari itu, waduh, ya, berat fisik. Kenapa? Karena setiap rukun haji itu memerlukan fisik yang kuat. Umroh aja lah, nggak usah haji, umroh ya, umrohnya. Umroh begitu kita nyampe, kita disuruh mikot dulu. Mikot itu yang paling dekat itu ke Masyaril Aisyah, ya kan. Kemudian habis dari situ kita langsung tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali itu keliling itu jangan dihitung 7-nya, tuh satu putaran itu lama, pegel itu jalan muterin Ka'bah itu. Iya, kalau dapatnya dekat Ka'bah, kalau dapatnya tambah jauh, ngantri panjang, lebih jalan lebih lama lagi. Yang paling atas itu ada satu putaran itu bisa ada setengah jam. Ya, saking luasnya itu Masjidil Haram itu. 7 kali diulang. Ya, bayangin ya, Pak. Tawaf sa'i habis itu ya, sa'i ya, 7 kali. Sofa Marwah sampai 7 kali. Ini jalannya ini 7 kilo ini. Berapa kilo ya? Saya lupa ya hitungannya ya. Pokoknya jauh lah. Ya. Jadi kurang lebih semuanya itu 7 kiloan ya. 7 kali itu. Ya. Itu pun harus lari-lari kecil di tengah-tengahnya. Ya. Baru selesai. Jadi itu baru umroh. Yang cuma itu aja, ya, mikot, tawaf, sa'i, selesai. Ya. Tidak ada cerita wukuf, tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada mabit di Mina, tidak ada lempar jumroh. Itu dulu lempar jumroh, jalan kaki saya dari Mina itu, ya, sampai ke tempat lempar jamarot itu jalannya 7 kilo. Ya. Tiap hari itu. Sampai hari tasyrik selesai. Ya, bayangin. Cuma buat nimpukin setan. Nimpukin setan di Arab itu jalan kaki jauh. Kalau di sini nimpukin setan, lemparnya malah mukanya si bolang ini. Setannya dia nih. Kelar. Kalau di Indonesia gampang, nggak usah jalan kaki 7 kilo buat lempar setannya. Setannya banyak di sini gitu ya. Kalau di sana kita mau lempar setan itu, mau balang setan itu, nimpukin setan pakai batu itu jalan kakinya jauh. Makanya dulu saya haji jadi dapat ini penghasilan. Nenek-nenek yang udah tua-tua, ya. Saya kan dulu ketua regu ya. Nggak bisa jalan. Kalau jalan juga bahaya, apalagi ngelewatin terowongan Mina ini ya. Walaupun udah dilebarin, orang itu nggak berkurang jamaah itu, banyak tuh ngantrinya. Ya, jalannya nggak bisa jalan, mau jalan cepet-cepet nggak bisa. Jalan tuh kayak kita jalan itu kayak didorong dari belakang, bukannya jalan. Nyenderan aja begini, nggak usah jalan gitu, kedorong-dorong lama-lama maju terus begitu ya. Ya, saking ramainya itu, saking banyaknya. Bayangin, ibadah segitu susah payah,
ngantri sampai puluhan tahun, bayar, masih mau ngantri, antriannya banyak. Lebih dari 3 juta orang berkumpul saat ini. Ya. Apakah mereka melakukan itu terpaksa? Nggak ada terpaksa. Ya. Jadi begitu juga kurban di Indonesia. Satu masjid 14 sapi, ya, 30 kambing, minimal ya 3 sapi, 10 kambing, itu satu masjid. Indonesia ini ada berapa juta masjid, ya kan? Berapa banyak itu, ya? Apa namanya itu kambing yang diboleh disembelih kan? Kambing, ya kan? Kerbau, sapi kalau kita, ya. Kalau di Arab onta, di sini nggak ada onta, ya. Ya, ntar lu udah manggil-manggil tuh kambingnya ini ya. Jadi itu, ya. Sekarang berapa banyak itu kambing, sapi, kebo yang disembelih tiap tahun? Kok nggak habis-habis? Karena yang disunahkan untuk disembelih itu yang jantan, bukan yang betina. Ada yang membolehkan betina, tapi betinanya itu betina yang mandul. Tapi lebih afdol yang jantan. Di Al-Hadid nggak pernah kurban pakai kurban yang betina. Kenapa? Yaitu tadi supaya apa? Yang betina besok bisa beranak lagi kan gitu ya. Nah, itu yang ketiga, yang terakhir. Ya. Kalau kita bicara kurban, ya, di Islam ini binatangnya itu sudah ditetapkan. Itu tadi ya. Kalau nggak domba, kambing, sapi, kerbau, unta. Itu yang umum. Ustadz, saya punya rusa, boleh nggak? Aduh, ya tanya sama MUI dulu gitu. Kenapa? Karena nggak lazim. Kan kakinya sama-sama 4. Iya, babi juga kakinya 4. Kan kita kan ngikuti keumuman gitu ya. Jadi hati-hati, nggak semua yang berkaki 4 itu bisa dikurbankan, gitu kan. Ada apa namanya kriterianya, gitu ya. Udah sapi, kambing pun masih ada kriteria lagi. Sehat, ya, umurnya sudah mencapai waktunya, ya kan. Kemudian apa namanya, tidak boleh ada cacat dari lahir. Misalnya ada kambing tanduknya yang satu panjang, yang satu pendek, jangan. Ya. Ada kambing yang tanduknya patah, jangan, nggak boleh. Ada kambing yang matanya buta satu, nggak boleh dikurban. Ya. Ada kambing bijinya cuma 1, sangklir, nggak boleh. Jadi ada kambing hombreng, nggak ada kambing hombreng ya. Yang ada manusia yang kurang ajar ya. Jadi nggak sembarangan hewan, ya. Ada kriterianya yang diatur dalam hukum Islam, ya. Sehingga akhirnya diputuskan hewan ini layak untuk dikurbankan, memenuhi syarat untuk dikurbankan. Jadi nggak sembarangan, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, kita bicara ke saudara kita yang Nasrani, ya kan. Sebetulnya hewan di dalam Alkitab mereka yang jelas halal itu ya kambing, domba, ya, yang jelas halal. Kenapa? Karena di Alkitab babi, kita ngomong babi ya, ya, babi saat ini yang menjadi konsumsi orang-orang Kristen pada umumnya. Di dalam Alkitab, dalam Bible itu diharamkan sebetulnya. Imamat pasal 7 misalnya, keluaran, ya kan, dan lain sebagainya. Disebut babi itu haram bagimu. Itu ya. Jadi yang halal buat mereka itu justru sebetulnya kambing, sama seperti itu. Cuma kan mereka nggak lazim makan daging kambing, ya kan. Buat mereka daging yang spesial itu adalah daging babi. Ya. Daging kambing itu nggak lazim, ya. Ada lagi sebagian yang orang-orang Nasrani yang makan daging anjing, ya. Nggak lazim juga. Kenapa Yesus Tuhan mereka itu kalau di fotonya Tuhan Yesus itu pasti sedang menggendong apa? Domba. Perumpamaan dalam Alkitab itu binatang ternak yang diternak itu yang disukai, dicintai oleh Yesus itu adalah domba kan. Ya, makanya dikasih perumpamaan. Ya, seumpama aku punya 100 ekor domba, 1 ekor hilang.
maka aku akan mencari yang satu itu, kan begitu. Maka kita disebut domba-domba yang hilang, yang tersesat, kan begitu, yang ucul. Kalau memang babi itu binatang yang yang kemudian dimuliakan, maka yang disebut di Alkitab, di Bible harusnya babi dong. Tapi kan babi dilarang di Alkitab, nggak boleh. Ya. Maka sekarang kita bisa mempertanyakan kenapa orang-orang Kristen itu suka makan daging babi. Ya. Konsumsi babi mereka lebih tinggi daripada konsumsi kambing misalnya, kan. Mereka nggak suka makan kambing. Padahal Yesus itu fotonya gendong kambing, bukan gendong babi. Nggak ada Yesus ceritanya gendong babi, gendong domba, kan gitu. Nah itu ya. Sehingga kemudian kita sebagai seorang Muslim juga perlu mensosialisasikan ini, bahwa orang Kristen itu jangan tabu makan kambing. Kalau orang Kristen itu tidak haram makan daging kambing. Kenapa? Justru harusnya mereka makan daging kambing, tidak boleh makan babi, karena makan babi dilarang di Alkitab. Ya kan? Nah, kalau orang Islam ya dilarang. Sebetulnya ya karena apa? Karena itu tadi, Al-Quran itu kan penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Perjanjian lama itu kan Taurat. Nggak boleh makan babi. Orang Islam nggak boleh makan babi. Sekarang harusnya orang Kristen pun nggak boleh makan babi. Jangan makan babi. Ada ustadz yang Kristen yang nggak makan babi. Iya, tapi kan nggak semuanya. Ya, masih banyak yang lebih suka makan daging babi, gitu ya. Oke ya. Jadi itulah, ini mas, sekedar yang ketiga ini sekedar tambahan supaya kita itu punya sedikit ya wawasan juga ini ya. Oke, itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Ya, bentar. Ada komentar dari Najib Abdul Qawi. Bismillah, semoga kita dalam hidayahnya menurut ridhonya dengan pengaturan syariat Islam sebagai sehingga terwujud rahmatan lil alamin. Amin. Komentar dari Toipin Gipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan iman dan Islam pada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ya penyembelihan hewan kurban besok dengan baik, dan insya Allah besok kita puasa sunnah Arafah ya. Jadi bagi saudara-saudara kami kaum muslimin yang saat ini menonton live streaming kami, jangan lupa besok sahur untuk menunaikan ibadah puasa sunnah Arafah ya, dan Senin kita salat Idul Adha. Demikian, jazakumullah khairan katsir wal afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.